Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Fulvelian dengan NPM 2020 43 500 900. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu penentuan bonus karyawan di PT Akurat Metalindo Abadi. Di sini dapat dilihat ada menu login yang di dalamnya ada username dan password. Jika kita sudah mempunyai akunnya atau hak aksesnya, kita bisa dapat langsung masuk. Namun jika kita belum punya hak aksesnya, maka kita dapat mendaftarkannya terlebih dahulu. Coba kita daftarkan terlebih dahulu, misal namanya Feli, dengan password Felu 123. Kita bisa memilih hak aksesnya, misalkan menjadi admin. Nah, jika kita sudah mengisi semua datanya, maka kita dapat buat data dapat tersimpan. Oke, maka kita dapat masuk dengan data yang barusan kita buat. Lalu salah. Di awal mula aplikasi ini terbuka, kita dapat melihat dashboard menu yang menampilkan PT Akurat Metalindo Abadi serta judul aplikasi ini. Nah, di sebelah kiri terdapat menu beranda, master yang di dalamnya ada user dan data karyawan. Ada analisa AHP yang di dalamnya ada kriteria, subkriteria, dan seleksi. Ada menu laporan, yaitu ada laporan master, analisa AHP, dan menu tentang. Di master ini ada user. Nah, kita dapat mengelola data user di sini. Dan di bawahnya terdapat data user yang telah kita buat, yang barusan kita buat. Lalu di sini kita bisa menginput kembali data usernya jika kita ingin menginputnya. Misalkan Andre, oke, username-nya Andre, Ahmad, dengan password Andre 123. Nah, kita bisa memilih hak aksesnya yang dapat dia masuki. Dia masuk sebagai admin maupun ataupun HRD. Misal dia masuk sebagai HRD. Nah, kita dapat menyimpannya, klik simpan, data berhasil disimpan di database. Oke. Di sini kita juga dapat mengubahnya. Misalkan Andre, tadi kita ubah saja namanya menjadi Andre saja. Data berhasil diubah. Lalu kita bisa mencari data user yang telah kita buat. Bisa mencari berdasarkan ID maupun nama user. Nah, cari, data akan muncul. eh, Misal, lalu ya, cari, data juga akan muncul. Jadi kita klik ini, kita bisa bersihkan datanya. Kita juga bisa menghapus data user.
Di sini kita bisa hapus, ya, data berhasil dihapus. Lalu, menu selanjutnya ada penginputan data karyawan serta untuk menilai karyawan tersebut. Misal di sini adalah Jian, alamatnya adalah Taman Pasar, nomor HP-nya 8. Nah, kita buat Jian ini mempunyai nilai yang sempurna. Target yang tercapai semisal 91 sampai 100, loyalitas juga sama. Dia mempunyai 4 keahlian, sikap dan perilaku, kerja sama tim yang bagus, tanggung jawab yang bagus nilainya. Oke, kita dapat tambahkan dan data berhasil ditambahkan. Kita buat input karyawan lainnya, semisal Rinaldi di kampus P kan. Di Rinaldi ini kita buat tipis saja nilainya dengan sijian, yaitu targetnya 81 sampai 90, lalu sisanya adalah bagus. Oke, kita tambahkan, data berhasil disimpan, lalu kita buat satu perbandingan lagi. Misal namanya Maulana, ya, di Mekarsari. Ya, kan. Ini nilai dia bagus, targetnya, namun loyalitas dia kurang. Tambahkan saja kurang, kalian bagus. Oke, tambahkan. Nah, setelah data ketiga karyawan ini kita tambahkan, maka kita di sini juga bisa mengubahnya. Misal alamatnya Mekarsari 2. Kita klik ubah, dan data berhasil diubah. Dan tombol lain bisa. Oke. Lalu kita beralih ke pembobotan kriteria. Nah, di sini terdapat kriteria yang sangat penting pertama, kriteria penting kedua, ketiga, sampai ke kriteria yang kurang penting ke-5. Kita di sini eh, memberi bobot kriteria tersebut. Karena di perusahaan itu memilih target sebagai kriteria yang sangat besar untuk pemberian bonus, maka kita klik target, loyalitas, misalnya tanggung jawab, kita tambahkan saja. Dan data di sini yang telah kita input bisa diubah, dihapus, maupun dibersihkan saja, di-clearkan saja. Nah, setelah kita menginput data kriteria, maka kita beralih ke data subkriterianya. Nah, di sini kita memberi bobot kepentingan lagi per kriterianya. Misalkan di sini ada kepentingan target, kita klik saja sangat puas, mas, kurang, satu, satu, cukup, kurang, ahli, ahli, cukup, kurang, konsisten, konsisten, cukup, kurang. Nah, kita isi semua combo boxnya, kita dapat simpan, dan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu seleksi. Nah, di menu seleksi ini terdapat nantinya terdapat data karyawan yang telah kita input
di dalam tabel berikut ini. Sebelumnya kita harus tambahkan terlebih dahulu karyawan yang ingin kita bandingkan. Nah, di sini berdasarkan NIP, nomor induk pegawainya masing-masing. Kita panggil saja yang pertama adalah Jian. Nah, di sini tidak bisa diklik ya, tidak bisa diubah datanya. Kita klik saja hitung. Nah, di sini dapat muncul perhitungan total penilaian karyawan sudah terisi otomatis ya. Matriks normalisasi sudah terhitung. Berikut juga prioritas subkriteria sesuai dengan kriterianya. Nah, berikut adalah total penilaian karyawannya telah muncul. Setelah kita hitung, kita klik simpan saja. Data berhasil disimpan. Oke, kita tambahkan saja lagi. Yang kedua adalah Rinaldi. Kita klik hitung, klik simpan. Lalu ada yang ketiga yaitu Maulana. Kita klik hitung saja, simpan. Simpan. Nah, karena Jian tadi di sini memiliki nilai yang paling bagus, paling perfect, maka dia memiliki peringkat yang pertama. Lalu, kenapa Maulana yang kedua? Karena target dari penilaian itu dia memiliki nilai yang lebih bagus daripada si Rinaldi karena targetnya selisih sedikit ya itu. Oke. Dan ketika kita sudah menemukan hasil dari perbandingan karyawan ini, kita juga dapat mencetak menu laporan master yang di dalam master ini terdapat laporan user dan data karyawan. Nah, di sini terdapat yang pertama ada data user ya, berikut adalah laporannya, dan yang kedua adalah data karyawan. Kita klik cetak jika kita ingin cetaknya. Lalu jika kita ingin menjadikannya sebagai PDF, dapat kita klik print tombol ini. Dan juga ada analisa AHP di bagian bawahnya. Nah, di analisa AHP ini, dia menampilkan data kriteria, data subkriteria, dan data seleksi. Apa itu saja, itu data subkriterianya, dan data seleksi. Data seleksi ini adalah data karyawan yang kita bandingkan tadi. Oke. Nah, karena di aplikasi ini memiliki dua akses, kita juga bisa mengakses sebagai HRD ya. Oke, kita lanjut. Jika kita di sini ingin masuk sebagai HRD, maka jika kita belum mempunyai akun, maka kita dapat masuk sebagai sur. Oke, surname HRD, HRD 3. Nah, di sini hak aksesnya kita ubah saja menjadi HRD. Nah, kita buat bersimpan. Oke, oke. Nah, di tampilan HRD ini, dia terbatas ya hak aksesnya. Hanya dia sebagai HRD bisa menentukan kriterianya, subkriteria, dan seleksi karyawan. Dan sebagai HRD, dia juga bisa melihat menu laporan masternya, semuanya ini data karyawan.
serta laporan AHP-nya. Di pojok kiri terdapat menu tentang, yang di dalamnya ada hmm, judul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Karyawan pada PT Purat Metalindo Abadi dengan metode analytical hierarki proses dan data mahasiswa, data saya sendiri, dan data materi dan dosen teknik. Ya, begitu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.